Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Syekh merupakan universitas yang boleh dikatakan tertua di Provinsi Banten. Waktu itu tentunya Provinsi Banten masih merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi UNIS berdiri sudah cukup lama dan saat ini sudah makin berkembang. Ya. Pada saat ini kami mengundang salah satu pendiri Fakultas Ekonomi. Dulu namanya belum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baru akhir-akhir di sini saja ditambahkan menjadi Ekonomi dan Bisnis. Bersama kita sudah ada Bapak Dr. Hidayat Shah. Beliau merupakan senior dan salah satu founding fathers dari Fakultas Ekonomi di UNIS Tangerang. Mungkin poin-poin yang perlu kita ketahui adalah bahwa mendirikan suatu perguruan tinggi, suatu fakultas itu tentu bukan suatu persoalan yang remeh, bukan persoalan yang sederhana. Apalagi makin sekarang tentu saja persyaratannya menjadi semakin rumit, menjadi semakin berat. Karena apa? Karena memang tuntutan zaman menghendaki bahwa semua lembaga akademi, lembaga pendidikan tentunya harus makin qualified ya. Sesuai dengan tuntutan zaman harus makin bermutu. Oleh karena itulah maka kalau kita bandingkan dengan zaman dulu dalam keadaan yang mungkin masih lebih sederhana, ya pastinya beda. Tapi sebagai suatu katakanlah pembelajaran, ya, apa yang sudah kita alami di masa lalu dan kemudian apa yang kita alami saat ini dan kemudian harapan kita di masa yang akan datang itu perlu kita perhatikan. Oleh karena itulah Pak Hidayat kita undang untuk menjelaskan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Pak Hidayat mungkin bisa memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Sandi saya diundang untuk bincang-bincang ya, di seputar masalah Fakultas Ekonomi. Sebelumnya saya mau ada sedikit ralat ya. Tadi dibilang salah satu pendiri, jadi mungkin bukan pendiri. Jadi diajak nimbrung rapat mendiskusikan dalam rangka pendirian Fakultas Ekonomi. Jadi karena ada orang-orang tua di sana yang memang benar-benar pendiri, kalau saya hanya diajak rapat, diundang untuk hadir rapat dalam rangka proses pendirian Fakultas Ekonomi. Itu jadi kita cerita by memory saja ya, jadi karena nggak ada tidak terdokumentasi dengan baik, tapi mudah-mudahan masih banyak yang saya ingat. Jadi sekitar bulan April tahun 1994 ya, tanggalnya lupa ya, tapi adanya di sekitar pertengahan April atas ajakan seorang kawan, mungkin Pak Sani kenal ya, almarhum Dr. Andes Maman Syarif Hidayat ya. Beliau kebetulan satu kantor, cuma beda unit ya. Kalau saya di inspektorat waktu itu sebelum beralih ke Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Pak Maman kalau nggak salah di Istiqlal yang kantornya sekarang menjadi Balai Pelatihan Ekspor. Ya singkat cerita saya hadir malam itu, di situ dipandu oleh Dr. Koswara yang tidak lama setelah itu beliau dapat predikat guru besar. Jadi
mungkin guru besar pertama di UNIS, yaitu Profesor Dr. Masih ada nggak sekarang? Itu saya kurang lekat informasinya ya. Mungkin masih ada ya. Nah, kita kan jarang komunikasi. Dan saya juga bukan orang yang dekat dengan beliau, tapi saya tahu beliau yang penting disaksikan oleh Pak Rektor waktu itu, rektornya almarhum Allahumma yarham Bapak Dr. Andes Budiana Tanu SH, kemudian disaksikan juga oleh Ketua Umum Yayasan Dr. Andes Haji Mas Hasan Jakaria, dan juga ada salah seorang badan pendiri yaitu Dr. Andes Muhammad Astari. Ya, beliau adalah ayah dari Bapak Yus Firdaus yang sekarang jadi Ini ya, yayasannya. Ketua Umum Yayasan. Ya, singkat cerita, selesai rapat, ya saya tidak banyak terlibat, tetapi tiba-tiba dipanggil untuk memulai perkuliahan gitu. Jadi administrasi segala macam saya nggak terlibat itu. Saya cuma hadir rapat, mendengar masukan-masukan. Malum kita benar-benar masih polos soal akademik. Berjalanlah kita itu dengan bermodalkan izin operasional dengan format pada saat itu Pak Maman Sarip yang ngajak saya untuk ikut rapat itu menjadi dekan, ya, kemudian ada Ibu Dini dan Ibu Budi Kasuli Pakar menjadi Bupati Dekan 1, kemudian ada almarhum Bapak Haji Supena itu sebagai Pembantu Dekan 2, dan kemudian ada Dr. Andes Wawan ada 2 nih, yang satu Wawan Kuswanto, ini Wawan saya lupa Wawan apa namanya, tapi dua-duanya sekarang sudah tidak di ya. Alhamdulillah dengan izin operasional itu kita dapat tuh kelas 1 pagi 1 sore. Berapa jumlah orang? Kurang dari 40. Kurang dari 40. Masing-masing kelas kurang dari 40. Pagi juga kurang dari 40, yang sore juga kurang dari 40 gitu. Tahun 94 ya? Tahun 94 menuju ke 95 ya. Dan saya rasanya kalau mengenang masa lalu, kita berterima kasih juga gitu kepada anak-anak itu ya. Artinya mereka mau mendaftar gitu. Iya. Kalau enggak kan kita nggak dapat mahasiswa. Dan ya singkat cerita proses berjalan terus. Kalau saya lupa waktu itu juga ada Ibu Imawati yang sekarang pindah ke Universitas tetangga. Beliau bagian TU lagi fakultas ya, sebelum akhirnya beralih menjadi pengurus. Nah, kita merangkap tuh dari sekedar izin operasional untuk menuju terdaftar. Karena zaman dulu operasional dulu, terdaftar ya. Belum akreditasi, belum ada zaman akreditasi. Dulu kan universitas yang dibilang cakep itu yang disamakan. Jadi terdaftar, disamakan, diakui, baru disamakan. Sehingga kalau ada celotehan di masyarakat, oh ini fakultas di universitas ini bagus, itu maknanya bagus tuh disamakan gitu. Kayak seperti biologi UNAS bagus, karena memang satu-satunya di Indonesia yang swasta punya fakultas biologi dan disamakan gitu. Jadi setiap fakultas di satu universitas ya, dalam pengamatan saya, kalau dikatakan oleh masyarakat bagus, itu pasti statusnya disamakan. Kenapa begitu? Karena kalau udah disamakan kita dilepas. Tapi kalau masih terdaftar kita nggak dilepas. Nah, oleh karena itu
anak-anak yang kuliah itu oh, lumayan hebat perjuangannya. Kenapa? Karena dia pertama harus melalui tahapan proses ujian di tempat, ya artinya di fakultas, ya. Kemudian juga ujian skripsi di fakultas, tapi belum diakui itu kelulusannya kalau belum melalui ujian negara secara tertulis. Ujian negara tuh apa aja tuh? Semua mata kuliah? Kalau dia statusnya Apa komprehensif? itu ada 8 Oh. 8 mata kuliah kalau statusnya terdaftar, ya. Kita melalui itu semua yang dalam status terdaftar, termasuk juga dalam status diakui, dan alhamdulillah selamat, kita belum sampai disamakan udah bubar tuh predikat gitu. Artinya Ganti sistem. ganti model, pemerintah melepaskan itu atribut-atribut terdaftar, diakui, disamakan, akhirnya dilepas. Ganti menjadi akreditasi. Nah, sekarang pengendali mutunya ada di Badan Akreditasi yang sekarang malah udah independen, jadi udah bukan negara lagi. Ada beberapa yang tidak independen, ada yang tapi udah banyak yang lebih independen, termasuk juga Fakultas Ekonomi. Itu udah di awal artinya Badan Akreditasi itu independen. Jadi lumayan perjuangan anak-anak tuh. Ya prosesnya agak panjang, kemudian juga memakan waktu dengan segala macam suka dan duka gitu ya. Begitu anak-anak angkatan pertama itu lolos, kita udah mulai ada peningkatan status nggak? Bukan peningkatan status, ada perubahan. Ya tadi saya nggak sempat jelasin. Kita awal-awal berdiri itu izin yang diberikan oleh pemerintah dengan alasan kejenuhan, ya kan? Prodi manajemen dianggap sudah jenuh. Jadi kita itu berjalan dengan izin operasional dengan prodinya studi pembangunan. Kalau dulu namanya ekonomi pembangunan gitu ya, kalau di salah satu di universitas negeri gitu ya. Nah, jadi izin itu yang kita dapat. Tapi ini anak-anak belum selesai nih kuliah. Jadi mau menuju selesai, tapi kita masih gamang dengan ini, dengan prodi ini gitu loh. Dulu prodinya ada di fakultas apa berarti? Di Fakultas Ekonomi. Prodinya manajemen. Bukan, kita dapat izin, ya, itu dengan program studi itu ilmu studi ekonomi pembangunan. Gitu loh. Di awalnya. Awalnya, jadi belum ada manajemen. Pokoknya itu izinnya. Kan dulu tuh ada di ekonomi itu kalau nggak salah itu ada 3 prodi. Manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. Dulu, baik di negeri maupun di swasta. Akuntansi udah lama ya? Akuntansi udah lama. Cuma kan kalau studi pembangunan ini kan orientasinya ya, mungkin ngomong kosongnya orang-orang yang mau jadi menteri gitu, kira-kira gitu kan, itu urusannya makro-makro. Ya kan, kalau manajemen kan yang mikro aja yang ada di perusahaan. Nah, kita itu mau menuju selesai gitu ya mengantar itu, bukan mau menuju saya, kira-kira udah jalan 2 atau menjelang 3 tahun, kita udah gamang gitu. Gamangnya gini, ya Pak Maman gitu, merasa ini jurusan ini nih kurang marketable, peminatnya sedikit gitu loh. Ini dan kebanyakan adanya di universitas negeri gitu ini kan, peminatnya. Nah, itu ketika kita sudah dapat status terdaftar tuh, status terdaftar, kita masih studi pembangunan. Nah, anak-anak juga untungnya belum juga ujian negara itu, artinya masih banyak diurus lah tuh, diurus ya, dengan bantuan pihak universitas, kemudian yayasan, dan yang saya lihat yang paling menonjol gigih mengurus ini bolak-balik. Dulu di Unis itu fakultas yang paling awal apa sih? FISIP. FISIP. Nah, Terus
Ya nyusul yang lain ada FKIP. Saya juga kurang tahu persis, tapi memang Fakultas Ilmu Sosial itu yang paling dan dapat julukan bagus. Jadi orang ngomong gitu kan, kalau yang bagus di UNIS apa, pasti nyebutnya fisip. Sampai sekarang? Ya mungkin ya, mungkin. Saya pokoknya dari dulu tuh julukan yang bagus di UNIS tuh fisip. Julukan ini bukan kita yang gelarin, masyarakat aja. Jadi orang kalau mau angkatan masuk, masyarakat. orang mau masuk pilihannya ke fisip, administrasi negara. Berarti yang banyak mahasiswanya di fisip. Yang banyak mahasiswanya. Ya singkat cerita, dalam satu daftar kita urus itu, dan bukan saya yang ngurus ya, tapi itu ada beberapa teman yang bolak-balik ke Kopertis, dulu namanya dulu Kopertis, sekarang L2 Binti. Bersyukurlah kita semua, Pak Maman cerita sama saya, alhamdulillah Pak Hidayat merantos keluar izin. Artinya peralihan dari program studi pembangunan ke ilmu manajemen. Nah, barulah kita mulai semangat gitu, ya kan? Karena kita berharap angkatan kedua, ketiga dan seterusnya mahasiswa akan bertambah. Makin banyak katanya. Dan memang faktanya jadi makin banyak. Kalau kita dulu punya dugaan kalau dia masih studi pembangunan, itu kemungkinan seret nyari mahasiswa. Kemungkinan gitu. Karena ini kan program apa ya, kalau ini ya makro gitu kan. Kayaknya sih cocoknya di fisip itu. Ya kalau dulu sih di negeri ya, seperti di kampus kita jadi itu memang adanya di, tapi kayaknya di ekonomi jadi Studi pembangunan. Studi pembangunan di ekonomi. Nah itulah ya, jadi selesailah itu proses-proses perizinan, mulai dari izin operasional, kemudian proses terdaftar, sampai kepada peralihan dari program studi pembangunan kepada program manajemen. Rektornya situ waktu itu siapa? Masih Pak Yusuf Budiana Tanu. Dan beliau, boleh saya bilang, ya bukan aja sebagai rektor ya, kalau saya sih bilangnya beliau bisa menempatkan diri sebagai orang tua gitu. Jadi ke kita ini ngayom dan mendidik gitu. Artinya dengan segala, kan beliau juga sebenarnya birokrat, ya kan, ya udah dikenal lah di Tangerang siapa beliau gitu. waktu dia di birokrasi kan, yang paling sering saya dengar tentang kejujuran dan kebersihannya gitu ya. Wah, kalau ada orang ngomong soal Pak Yus, wah itu orang luar biasa, kalau dia orang bersih katanya gitu kan. Ya memang faktanya begitu. Kalau Pak Yus juga kelihatannya nggak yang aneh-aneh. Ya udah, mulailah kita dengan babak perjuangan baru, ingin meluluskan anak-anak dalam status terdaftar. Anak-anak angkatan pertama begitu lulus itu udah ada perubahan status atau masih yang pertama? Izin Pas operasional. keluar masih enggak, udah berubah dari izin operasional menjadi terdaftar tuh udah terdaftar status. Waktu dia lulus masih terdaftar tuh. Terdaftar. Nah, terus kan itu full 100% pengujinya semua dari Unpad. Ya. Nah, mulailah kita berusaha berikhtiar dengan segala kekuatan yang ya boleh dibilang terbatas, tapi alhamdulillah akhirnya peringkat itu naik. Dia naik menjadi status diakui. Ya, jadi dari izin operasional itu kan ketat banget tuh seleksinya. Terdaftar sampai status diakui. Nah, apa sih bedanya terdaftar sama diakui? Gitu kan, kalau ada orang tanya. Itu jumlah. Apanya? Jumlah mata kuliah yang diuji negara. Jadi kalau terdaftar itu ada 8, nah kalau diakui itu ada 5. Kok makin sedikit? Makin dikit, karena kan udah naik itunya, statusnya. Bukannya kalau makin naik ujian makin berat, berarti makin banyak. Ya ujian mungkin secara materi berat, tapi jumlah karena dianggap udah ada
kenaikan status. Jadi dari jumlah yang banyak itu menjadi 5. 5. Ya semua anak-anak yang merasakan ujian negara itu udah benar-benar lah. Sampai berapa angkatan itu yang harus ujian negara? Saya kurang hafal persis ya, tapi mungkin 3 kali 3 angkatan. Apa menjelang 3 angkatan kayak. Ya, tapi kalau salah nanti ada teman-teman yang bisa koreksi. Tapi nggak sampai 5 angkatan. Jadi, pokoknya sampai 3 lah, berhenti di 3. Nah kita ya dan itu lumayan, tenaga keluar, biaya keluar kalau saat kita mesti ujian negara itu. Kenapa? Menjelang ujian negara itu kita biasanya manggil dosen-dosen dari Unpad yang akan nguji, yang patut kita duga dia nanti akan jadi penguji gitu. Jadi patut kita duga dia jadi penguji diundang. Nah, kita namakan itu kegiatannya refreshing. Nah itu anak-anak dari pagi sampai sore. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang nyangkut, ada yang enggak gitu. Ya namanya kan kadang-kadang gini. Kita refreshing perkuliahan, jadi materi ya. Khususnya materi-materi yang bakal diuji di negara, gitu kan. Itu refreshing dari pagi sampai sore, kadang-kadang bisa berjalan lebih dari 2-3 hari. Bahkan mungkin ada yang 4 hari, tergantung maunya anak-anak kan itu menyangkut biaya kan. Biaya itu kan harus dipikul oleh anak-anak juga. Ya nggak difasilitasi penuh oleh universitas ya, karena memang mungkin dalam keadaan terbatas. Jadi anak-anak tuh biasa udah dikalkulasi akhirnya mereka sepakat nih bayarnya sekian. Belum ujian itu. Masih buat refreshing. Ya, ujian lain lagi dong berarti. Ujian nanti ada lagi tuh. Bayar lagi. 5 mata kuliah ya tadi ya yang diakui. Kalau yang pertama terdaftar tuh masih 8. Ya mungkin ada lebih kali ya, tapi seingat saya 8 mata kuliah. Dulu berapa jumlah SKS yang harus dipenuhi untuk jadi sarjana? Gak jauh beda sih sampai sekarang. Nggak beda. Cuma seleksinya di situ aja di ujian negara. Kalau jumlah SKS apa itu nggak terlalu jauh beda sih kan. Kesini-sini kan kita ada kurikulum lokal gitu ya. Jadi pernah juga emang kita diprotes oleh mahasiswa gitu. Ternyata SKS-nya banyak banget nih kok, nggak kebanyakan ya SKS gitu. Berapa sih sekarang? 100 berapa? 140-an? 40-an ya. Kalau dulu ada sampai 162 ya, gitu kan. 164 kalau nggak karena salah. ada muatan lokalnya ya. Salah satu muatan lokal yang menonjol kan di UNIS zaman dulu kita nggak cerita sekarang. Pelajaran agama itu ada 6. Agama 1, agama 2, agama 3. Kalau 1 kan cuma 2 ya, 2 sekarang. Ya, jadi itu hasil evaluasi kurikulum ya, yang juga alhamdulillah disetujui oleh rektorat ya. Saya pokoknya saya ingat banget itu evaluasi kita ya. Pelajaran agama jadi berubah karena tadinya dia ada 1, 2, ini banyak banget nih mau jadi pesantren atau gimana gitu kan. Ya mungkin dulu misinya beda. Iya, itu kan mungkin dulu tekanannya karena Universitas Islam gitu ya. Kan pengajaran juga kebetulan juga banyak. Dan ada lagi yang awal berdiri itu kita memang masih didominasi oleh dosen-dosen yang ada di dalam. Di dalam. Nah, kita tahu lah kalau dosen di dalam kan fakultas ekonomi belum ada. Berarti semua dosen ikut situ ngajar. Iya. Ya, artinya yang tidak linear pun ngajar kebanyakan ya dari FISIP sama FAI. Ngajar di situ. Walaupun kalau kita lihat background mungkin tidak linear, ya kan. Dan memang kita benar-benar modalnya itu benar-benar modal posisi lemah gitu. Pertama, tidak ada satupun dosen yang S2. Ini seingat saya nih, seingat saya. Rasanya sih, mudah-mudahan saya nggak salah. Tahun 94. Ini kita nggak cerita di fakultas lain, cerita fakultas ekonomi. Nggak ada satupun yang S2. Dulu persyaratan mungkin dosen boleh ya di bawah masih S1. Boleh. Terus tidak ada satupun dosen yang punya pangkat.
Japungnya. Japung yang belum kenal itu Japung. Artinya di lingkungan kita belum terlalu akrab. Mungkin di luar sih udah ini ya, udah jalan, tapi di kita kan belum. Yang penting ada dulu ya. Nah itu jadi saya ingat itu pangkat itu, ingat sekali saya waktu ngajar itu almarhum Bapak Dr. Anda Sastari itu masuk ke kelas pas saya lagi ngajar sampai sedikit saya kan dulu belum terlalu akrab, belum terlalu kenal gitu kan, jadi beliau masuk saya masih ngomong aja saya dibentak gitu. Dia siapa itu? Pak Muhammad Astari gitu, yang akhirnya saya jadi apa ya, rektor. bukan, maksud saya akhirnya juga diminta untuk bantu-bantu dia. Enggak, tadinya dia itu yang wakil rektor. Wakil rektor. Tapi dia sebenarnya pendiri yayasan. Wakil rektor bidang keuangan kalau nggak salah, wakil rektor kedua. Yang dalam perjalanannya akhirnya saya diajak oleh beliau bersama Pak Harmen untuk jadi tim verifikasi, tim verifikasi keuangan di universitas dengan konsultan ada dari luar, jadi juga apa ya sedikitlah merapikan apa catatan di setiap fakultas terus di universitas. Nah itu jadi kita tuh nggak ada. Nah beliau masuk dan dia cerita, ngasih informasi agar dosen itu harus punya pangkat gitu kan, dan kesempatan awal beliau nih yang cerita boleh setinggi-tingginya gitu, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang asisten, terus merangkap lagi lektor muda. Ini zaman dulu masih ada lektor muda tuh ya. Habis lektor muda, lektor media, baru lektor kepala. Sekarang kan lektor muda hilang menjadi lektor aja, tidak ada lektor muda, tidak ada lektor media, jadi langsung asisten ke lektor ya disupport sama dia. Artinya berapapun dana yang diperlukan akan dibantu. Yang penting dosen ini semua punya pangkat. Gitu. Tahun berapa tuh? Ya udah lewat dari tahun 94 karena kita udah masuk dalam proses terdaftar. Kalau nggak salah udah angkatan yang ketiga tuh. Mungkin keempat kali beliau masuk. Dan alhamdulillah kebetulan dulu yang sibuk ngurus-ngurus gitu bolak-balik ke Bandung saya. Saya masih hafal orang-orangnya yang kita urus gitu. Udah nggak ada kali sekarang, udah ganti semua kali. Sebagian pensiun lah paling nggak. Ibu Ima udah pindah. Yang masih ada Ibu Budi. Ini yang saya urus banget. Kemudian enggak, yang di sana juga udah ganti orang semua kali. Oh yang di Bandungnya. Oh ya udah pasti. Terus ada Pak Kartono, kemudian ada Pak Agus. Pak Kartono udah pensiun ya? Nggak pernah lihat lagi. Ada pensiun masih? Di kantornya iya. Di Unis? Di Unis masih ngajar? Pokoknya sekitar 6 orang lah kita awal, termasuk Pak Dekan tuh waktu itu Pak Maman Sarip Hidayat dulu. Maman Sarip Hidayat nggak pakai dulu. Bolak balik kita ke Bandung hampir 1 tahun lebih. Karena dulu kan sistemnya manual, nggak seperti sekarang di-upload, ya kan? Potong berkas sama almarhum dulu ada staf kita mungkin kenal nggak? Jamal. Yang pernah. Yang meninggal karena kecelakaan di Sinta, perapatan Sinta, ya kan? Bolak balik sama dia, kadang ke kantor, kadang ke rumah pegawainya gitu. Saking nggak pengen buru-buru beres gitu kan, apa yang kurang. Ya pokoknya singkatnya dalam 1 tahun proses tunggak kelapa akhirnya selar juga. Ya, lebih lah dari 1 tahun kelapa. Keluarlah itu pangkat-pangkat teman-teman dosen itu ya. Pak Laksono, Ibu Budi, Pak Kartono, Pak Agus, Pak Maman, saya aja. Ruhiyat? Pak Ruhiyat kan udah punya pangkat, dia kan pegawai negeri. Oh, negeri. dia pegawai negeri ya. Iya. Nah, kita tuh makin kuat itu, artinya makin kuatnya itu artinya gini, setelah Pak Ruhiyat pindah home base. Beliau kan tadinya home base-nya di Puntirta. Puntirta belum negeri waktu itu.
ya 12 pindah ke UNIS, ditempatkan di Fakultas Ekonomi. Ya, berdasarkan peraturan kepangkatan beliau memenuhi syarat untuk ujian, untuk menguji ujian negara. Berarti kita menang tuh. Maksudnya menang angin. Artinya kan kalau kita mereka punya anak sendiri kan masih mau kita bunuh. Jadi istilahnya adalah sedikit beban anak-anak yang lebih ringan. Jadi dia bertempur dengan para penguji yang diuji di Unpad aja di sana. Sampai berapa lama itu harus ujian negara itu? Berakhirnya dan kita boleh ngadain ujian sendiri kapan? Saya persisnya kurang hafal ya, tapi saya bolak-balik ke Bandung sama Pak Ruyat itu mungkin udah hampir 3 gelombang kali. 3 angkatan. 3 angkatan barangkali ya. Karena saya ingat banget waktu itu Pak Maman Sarip Hidayat itu kan diuji oleh Allah sakit yang lama. Sehingga Pak Ruyat waktu itu menjadi pelaksana tugas waktu beliau jadi pembantu dekan 1 kalau nggak salah. Kan beliau sebelumnya membantu dekan 1. Jadi seingat saya sih mungkin 3 kali lah kita bolak-balik ke situ. Setelah itu baru ujian negara itu bubar. Tapi sebelum bubar kita juga tambah suplemen lagi, tambah tenaga lagi, karena saya dianggap memenuhi syarat itu untuk uji negara. Pangkat saya waktu itu waktu muncul itu langsung lektor media. Jadi ada 2 yang lektor media waktu itu, saya dan Pak Maman Sarip. Jadi saya sama sekali bikin jabatan fungsional tidak melalui asisten ahli. Jadi langsung ke lektor media bersama Pak Maman Sarip. Akhirnya kita punya penguji negara tuh. Ya, selain Pak Ruyat, saya. Sekarang masih berlaku nggak? Kalau misalnya pendirian prodi baru tuh harus juga diuji oleh negara dulu? Enggak langsung oleh kita sendiri. Gitu. Kayak kemarin tuh Fakultas FISIP kan ada prodi komunikasi. Iya, kalau sekarang kan nggak begitu modelnya. Pokoknya asal memenuhi syarat-syarat kelengkapan yang dibutuhkan, ya udah bisa jalan. Nggak kayak dulu. Kalau sekarang kan istilahnya berdiri universitas tetap juga nggak diuji negara. Uji tetap aja mandiri di situ. Asal memenuhi syarat. Asal memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Ini kan semua kembali ke masyarakat sebenarnya. Kenapa saya sering bilang begitu juga sama mahasiswa, juga kepada semua orang. Ada loh universitas atau lembaga pendidikan yang dia belum dapat status terdaftar, belum dapat status akui gitu, tapi mereka diminati gitu loh. Jadi ini masalahnya imajinasi masyarakat tadi, image masyarakat berarti di pasar gitu. Kalau Pak Dayat itu dari sejak berdirinya itu tren perkembangan UNIS cukup bagus ya dari waktu ke waktu. Lumayan bagus dia naik. Tapi seperti yang kemarin disampaikan oleh salah satu teman kita, bahwa kita sebenarnya udah cukup lama, bahkan paling tua, tapi trennya kalah sama yang baru-baru. Kenapa itu? Berarti ada masalah dong. Menurut Pak Dayat apa kira-kira? Marketingnya barangkali? Kalau saya lihat marketing bisa, tapi kan sekarang tes orang kan udah tinggi, selera orang kan tinggi, jadi dia bisa memilah-milah dia. Jadi sekarang orang nggak mudah percaya sama promosi. Dia bisa pilih-pilih mana yang cocok sama dia, mana yang enggak gitu. Dan memang kita harus akui dengan jujur bahwa kita kalah cepat sama yang baru-baru muncul. Agresivitas mungkin kurang ya? Banyak faktor sih sebenarnya. Iya. Soalnya kan banyak juga universitas baru, tapi tahu-tahu udah banyak aja dia punya. Ada yang sampai 25.000 mahasiswa. Iya, makanya. Iya. Jadi saya lihat ini semua ide udah ditumpahkan oleh banyak teman-teman lah, artinya membandingkan dengan lembaga orang yang begitu cepat kan semua pada ngeluarin ide kan kalau lagi rapat tuh ya, sama rektor khususnya juga rapat-rapat senat gitu ya. Nanti disampaikan bahwa diantaranya masalah apa sih
salah satu lah yang dianggap menurut teman-teman gitu yang muncul di forum itu proses bayaran gitu kan, karena katanya kalau sekaligus itu berat gitu kan. Oleh sebab itu kita lihat ada satu lembaga perguruan tinggi masih juga di wilayah Banten gitu ya, dengan modal 300.000, 200.000 sebulan bisa kuliah gitu loh. Nah itu disampaikan juga di forum, tapi kan keputusan pimpinan kan punya kebijakan lain. Ya udah, pokoknya jangan model kayak gitu, mungkin bikin Obral jadinya itu Maya. Menurut Adit kira-kira sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa booming, supaya kita bisa lebih dikenal? Kira-kira menurut Adit gimana? Kalau saya sih gini ya, saya melihat di masyarakat sih. Jadi kita marketingnya ini nggak harus bisnis oriented mestinya. Jadi harus ada social marketing, terus harus ada customer education. Ya, nah ini memang perlu biaya dan perlu tenaga. Nah itu yang dari dulu suka tarik ulur di dalam tuh, karena itu kalau udah menyangkut biaya itu kan kita suka ada kendala. Nah, sedangkan yang lain bisa melakukan itu, kan melakukan customer education, umpamanya melakukan penjemputan, mengadakan study general gitu kan. Nah itu karena gini, ini pelan-pelan memang image harus dirubah gitu. Dari image lama ke image yang dan sekarang kita jujur ini sudah berubah banyak. Dan debut pertama itu kan Fakultas Ekonomi yang memulai ada kelas pagi. Sebelumnya kan Unis nggak punya kelas pagi. Sore semua ya? Semua sore. Oh, bukan terbalik ya? Hah? Mulai dari pagi terus kemudian karena berkembang akhirnya buka sore, bukan begitu? Enggak, awalnya sore semua. Oh. Jadi kita, nah itu juga kadang-kadang suka ada kontra tuh kalau. Tapi kita pernah coba perubahan itu. Terus sering saya sampaikan Pak Mentor, karena alasannya kuliah sore gitu ya, salah satu yang menonjol lah ini. Sehingga ide-ide untuk mengadakan kuliah di bulan puasa itu memang masih mentok. Ya. Dulu kan makanya kita kan selama bulan puasa tuh Libur. bertahun-tahun libur terus kan. Ya kan? Ya alasannya itu karena kuliah malam, jadi takut orang keganggu. Tapi sekarang juga kan libur. Iya. Udah berapa tahun terakhir ini bulan Tapi puasa libur tuh. pernah kita coba. Pernah kita coba masuk di bulan puasa. Iya, saya pernah juga ngalamin. Pernah kan? Nah, terus ada ya itu waktu saya masih masih dipercaya oleh Pak Astari sama Pak Harmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi saya keluarin gagasan, udah digilir aja tiap fakultas. Maksudnya fakultas ini seminggu handle, ya, mulai dari buka puasa sampai terawih. Jadi seminggu kebagian tiap fakultas gitu loh. Jadi maksudnya kita hidup, memang tetap terjadi kendala nih. Kenapa? Karena kalau yang anak-anak kuliah sore ini kan kerja. Ya. Sedangkan waktu kita buka di bulan puasa kita tarik ke atas kan jamnya. Ya kan, yang tadinya masuknya jam 4:30 kita tarik ke atas jadi jam 2:30 gitu. Nah anak-anak kan belum pulang kerja. Jadi tetap memang menemui kendala. Iya. Jadi kalau nggak salah sih nggak berjalan lama. Nggak efektif memang. Memang nggak efektif. Tapi menurut saya sih kalau mau dicoba lagi bisa, karena kita sekarang banyak mahasiswa pagi gitu ya. Pagi itu memang banyak sekali sekarang. Sekarang ini tahu nggak berapa jumlah mahasiswa baru? Orang hafal. Tadi kemarin udah nyebut angka berapa gitu, lebih dari 400. Tapi saya nggak ini ada yang ngomong nih, ekonomi terbanyak. Gitu. Tahun kemarin berapa? Kurang Artinya kenaikan nggak atau sama aja? Saya sini nggak tahu. Naik. Saya naik, sih ya? tahu angka persisnya kurang ikutin lagi saya. Tapi yang jelas dari fakultas bayi ya, dia sampai bisa nyalip fakultas lain dari sisi jumlah penerimaan mahasiswa ya. Dulu kan FISIP paling top. Dulu FISIP, dan kita sempat kejar-kejaran sama FKIP. Dulu sempat FKIP meledak gitu kan. Ekonomi di bawah, tapi sekarang itu tergantung tren dari masyarakat kali ya, dan minat ya. Ya minat, terus imajinasi masyarakat. Ini kan sekarang suasana udah berubah, jadi memang harus ya
suka atau nggak suka nanti di dalam harus banyak yang berubah, khususnya kurikulum. Iya. Jangan sampai nanti anak-anak keluar bawa kurikulum sampah. Ingat omongan Pak Wik Jambi, sampai sekarang masih terekam saya. Waktu itu kan kita masih terdaftar, diakui, disamakan. Sedangkan beliau mimpin lembaga itu adanya di Sunter, saya lihat. Saya nggak usah sebutkan nama. Apa dia bilang? Saya nggak ada urusan sama gitu-gituan katanya. Itu saking pedenya gitu ya. Yang penting semua yang kuliah di tempat saya, semua perusahaan mau pakai. Saya nggak perlu pengakuan apa kasarnya waktu itu dia bilang. Saya nggak perlu pengakuan negara. Semua alumni saya semua dipakai sama perusahaan. Karena memang kita terukur katanya gitu kan. Nah saya juga nggak tahu apa yang diajarin di situ kan. Oke. Tapi memang benar. Ada benernya. Ada benernya gitu loh. Maksudnya omongan dia itu benar-benar dibuktikan bahwa semua alumni itu diserap gitu. Ya, itu satu kendala ya yang melalui kerjasama apa. Itu betul. Dan kebanyakan memang kalau saya lihat nih, entah karena nama besar beliau atau entah memang kurikulum itu. Saya rasa di samping nama besar memang kurikulum cocok. Karena beliau sendiri kan walaupun ekonom, tapi dia juga pernah punya usaha gitu kan. Jadi kebanyakan memang dia cari cara mencari mahasiswanya itu sistemnya kerjasama. Jadi mungkin nggak UNES bikin kayak gitu? Pernah dulu. Pernah. Tapi nggak jalan lama. Cuma kita masih di seputaran Pemda. Gitu. Jadi belum merambah sampai ke usaha swasta. Ya maaf cakap aja, kalau saya lihat aja dari skripsinya mahasiswa ya, itu dari tahun ke tahun muternya di situ terus, nggak pernah ngelihat apa yang terjadi sekarang. Jadi yang dibilang sama Pak Rektor yang sekarang Pak Kamil, kok semua skripsinya pengaruh semua. Iya makanya begitu terus gitu loh. Kalau saya bilang ini skripsi kamu ini dari zaman Nabi Daud udah ada nulis kayak ginian nih sampai sekarang ini lagi gitu loh. Jadi pengayom juga gitu. Jadi ketika kita lihat nasinya anak-anak masih bisa kita dorong nih untuk memberikan sesuatu yang beda, kita dorong. Kalau udah macet jangan, kasihan ya, nanti malah dia nanti nggak. Tapi harus sistemik Pak, nggak bisa kita sebagai dosen pembimbing. Sistemik dalam arti memang UNES-nya yang membuat seperti itu. Sistem yang harus dibuat. Selama ini kita coba jalan sendiri sini masing-masing dosen. Dan sendiri kita bilang, nah ini jangan udah kebanyakan, kan kita yang ngomong. Gitu. Bahkan kalau saya secara pribadi, kan kita punya bimbingan namanya 10. Itu 10 nggak boleh sama gitu loh. Iya. Artinya di bimbingan kita aja juga jangan sama gitu. Kita jangan cerita bimbingan lain, bimbingan kita aja dan jangan sama dulu. Itu kan udah membuat sesuatu yang beda gitu kan. Nah, tapi juga kita kasih referensi. Nah itu dibuat. Saya masih ingat itu Pak Hidayat seperti itu. Oke Pak Hidayat, mungkin kita juga nggak usah terlalu panjang. Intinya ketika UNES akan memasuki atau mengantar mahasiswa ke era global 4.0, ya kan, dimana tenaga administrasi yang sifatnya unskill itu kan akan tersingkir karena banyak robotisasi. Nah, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNES kalau dalam pandangan saya kan seharusnya lebih menjurus kepada penciptaan wirausaha baru ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh FEB? Menurut Anda ya? Paling enggak sih startnya pertama kita evaluasi kurikulum lagi. Jadi kan dulu saya udah meng-press gitu ya, mata kuliah agama dari 1 sampai 6 itu udah press, kita robah. Jadi pelajaran agama udah 1 aja tuh. Nah yang 2, 3, 4-nya kita robah tuh. Itu kita jadikan analisa ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Terus kita jadikan lagi aspek hukum dalam ekonomi Islam. Itu sih sebenarnya kalau dalam sisi ilmu fikih itu namanya fikih muamalah gitu kan. Jadi kita pecah kayak gitu. Nah sebenarnya kan dari situ tuh harusnya kalau ada evaluasi lagi itu masih bisa dipecah lagi. Kenapa? Yang inilah ya, yang konteks syariah kan sekarang syariah juga lagi digalakkan ya.
tentu perlu SDM kan. Nah tapi kita nggak cukup nih kalau dengan yang ini kurikulum yang ada gitu. Karena kan udah macam-macam pelajaran sekarang. Ada asuransi, sekarang ada wisata halal, ada rumah sakit syariah segala macam. Jadi memang harus ya mungkin harus ada suplemen baru. Kan yang baru nih, saya lagi punya obsesi. Walaupun katanya cuma satu kelas, kalau bisa suatu hari ke depan dibikin lah katanya kelas-kelas internasional kayak walaupun mahasiswanya dari Timur gitu. Saya pikir ada bagusnya juga karena apa ya, kalau mencontoh universitas swasta yang ada di luar daerah kan seperti UI, Muhammadiyah kan dia udah punya tuh, tinggal kita punya keberanian apa enggak. Gitu kan, dosen kan banyak di UI, tinggal dipilih aja. Oke, terakhir Pak, barangkali ada pesan ke masyarakat tentang UNIS yang mau disampaikan. Ya, jadi mungkin rada-rada promosi ya. Emang nggak apa-apa. Iya. Jadi saya mau bilang kepada siapapun yang punya stigma tentang UNIS, barangkali pernah dengar dari kakaknya atau dari orang tua atau dari masyarakat, ya hal-hal yang belum pas sama pikiran-pikiran apa ya calon-calon mahasiswa ini, ya percayalah bahwa stigma-stigma yang beredar di masyarakat itu sudah ya boleh dibilang menuju zero growth ya. Dan itu bukan omong kosong, memang fakta gitu ya, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang baru gitu. Jadi semangatnya tinggi, tapi emang ada satu komitmen nih. Kalau saya melihat Pak Rektor ini kalau ibarat balapan formula ini, Pak Rektor ini kayak Valentino Rossi. Ya, saya ngerti, tapi ntar itu di luar aja. Nanti saya kata itu. Karena saya tahu udah nangkep. Kemarin juga saya ngomong tuh sama teman-teman. Jadi maksud saya kita harus punya semangat yang bisa tinggi, mendukung gitu apa yang digagas oleh pimpinan kita. Nah, cuman saya mau bilang lagi kepada masyarakat ya, bahwa UNIS hari ini bukan UNIS yang dulu. Ya, sebagai contoh, kalau dulu ada imajinasi, asal bayaran lulus. Nah sekarang nggak bisa lagi. Kalau punya pikiran kayak begitu, kata anak fakultas hukum tuh, waktu dia dibilang kayak begitu sama Pak Lurah, Bapak tahun berapa kuliahnya? Kata anak, kalau Bapak kuliah sekarang pasti nggak lulus Bapak kayak gitu kan. Jadi pokoknya yang sekarang udah seperti apa, udah bukan yang dulu lagi. Jadi pada masyarakat ya kita siap mengantarkan ya cita-cita orang-orang yang ingin bergabung di UNIS ini untuk menuju cita-cita mereka ke arah yang lebih bagus dengan ukuran-ukuran yang terukur ya, di bawah asuhan orang-orang yang juga paham tentang bagaimana melakukan metode pendidikan dengan baik ya. Dan sekarang hari ini adalah banyak orang di UNIS, artinya sudah banyak di UNIS tenaga-tenaga yang paham dan mengerti bagaimana melakukan proses pendidikan yang baik. Itu aja harapan saya sih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hidayat. Sobat-sobat Syabah, saya kira demikian saja yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Ya sebenarnya sih masih banyak ya topik yang bisa kita kupas, tapi ya keterbatasan waktu, mungkin next time kita bisa akan undang lagi Pak Hidayat untuk berbicara tentang poin-poin yang dianggap lebih penting. Saya kira demikian saja untuk saat ini. Mudah-mudahan yang diperbincangkan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.